Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Kalabdillah dari 11 TJKT 3. Di sini saya akan tutorial konfigurasi router statis. Sebelum kita konfigurasi, di sini ada topologi dan penjelasan router statis itu apa. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu apa itu router statis. Oke, router statis adalah alamat yang diatur manual dan bersifat tetap sehingga tidak berubah meskipun perangkat di restart. Jadi router statis itu dia diisinya dengan manual, jadi tidak otomatis. Itu namanya router statis. Dan di sini juga ada topologinya yang sudah saya buat dengan IP yang sudah saya rencanakan. Ini Wilan singkirkan aja nih, salah. Oke, ini topologi yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada internet ya. Di internet ini kita pakai port 1. Nah, dengan IP 172.16.12.105/24. Dan di sini juga ada gateway-nya. Gateway-nya 7172.16.12.1. Nah, nanti si internet ini bakalan ke router 1. Oh ya, bentar. Jadi, router ini saya memakai dua. Yang pertama ada router A dan router B. Nanti si router ini mengirimkan ke klien dan router B juga mengirimkan ke klien. Nah, yang pertama dia dari internet, dari port 1, one, lalu dia masuk ke router. Setelah dia masuk ke router, dia langsung ke ini Wilan jangan itu nih ya, ini sudah dihapus. Wilan ke klien. Nah, di sini ada port 2 LAN untuk menyambungkan ke klien. Port 2-nya itu 172.68.425/29. Dan di sini juga ada kabel yang namanya apa sih namanya? Uplink ya. Uplink itu kayak buat nyambungin router ke router. Uplink pokoknya. Jadi ini buat menyambungkan router ke router. Jadi dia memakai kabel uplink. Dan di sini juga ada kabel LAN sama kayak yang di sini. Dia juga memakai port 2, IP-nya ini 11.1.4.129.125 dan menyambungkan ke klien. Nah, di sini juga saya membuat tabel bagaimana cara kerja si ini. Kemarin kita ke router A dulu, ya ini ya router A. Yang pertama router to internet. Nah, ini 000/0 itu IP awal. Nah, pintu masuknya yang mana? Ini gateway-nya. Gateway-nya ini 172.16.12.1 itu gateway-nya. Lalu router router pergi ke routing ke router B. Ya kan ini router A, dia mau ke router B. Nah, jadi kita masukin IP yang ini yaitu dengan apa? Di daerah router B ini dia IP-nya. Karena si ininya mau ke router B, jadi IP-nya tulisnya yang ini nih. 11.1.4.109/25. Kita tulislah di sini. Di itu cara kerjanya. Lalu kan tujuannya udah sampai ke sini. Nah, pintu masuknya yang mana? Ini adalah gateway, pintu masuk. Nah, ini pintu masuknya yang mana? Berarti pintu masuknya otomatis di port 1 yang ini, di uplink. Nah, dia masuk ke sini, pintu masuknya ini. Berarti ini adalah gateway-nya 192.0.4.254/30. Nah, udah tuh, udah masuk ke dalam si router B. Lanjut kita ke router ini, saya ke A. Router ke B. Nah, router B ini dia mau ke router A. Sama kayak tadi sebaliknya A ke B. Sekarang B ke A. Nah, pertama router internetnya tetap 000. Nah, gateway-nya kita masukkan yang ini. Gateway pintu masuknya. Lalu si router B mau mengirimkan internet ke router B ke A untuk menyampaikannya ke klien yang di sini yang memakai router A. Jadi di sini tadi kan gateway-nya udah ya. Ini. Berarti otomatis set dia memakai ini apa 172 apa namanya 172.168.424/29. Berarti nah ini nih LAN-nya. Si LAN dekat router A.
Jadi langsung lah ditulis IP-nya ini. Ya pokoknya gitu. Nah, gateway-nya yang mana? Gateway-nya berarti yang ini karena pintu masuknya di sini. Lalu mengirimkanlah router ke klien yang sambung ke router A. Jadi kesimpulannya dari internet ke sini ada dua router. Kalau router A mau ke router B itu dia masuk gateway-nya ke tab yang ini. Lalu iya kan ya? Ya, terus tujuannya dia mau ke router B berarti masuk. Ini IP-nya yang ini masuknya. Nah, cara pintu masuknya yang ini. Sebaliknya si router B mau ke A berarti otomatis apa gateway-nya yang ini. Setelah masuk ke A, tujuannya berarti router A IP-nya yang ini. Ya, dia kan mau ke A. Nah, IP tujuannya yang ini. Pintu masuknya yang ini. Geser guys. Jadi itu cara kerjanya. Ini topologi yang sudah saya buat. Ini Wilan jangan dianggap aja langsung aja. Berarti ini nyambung ke sini ta. Ini jangan ini buat yang apa dinamik nanti itu mas. Ini statis dulu. Jadi itu perencanaan konfigurasi saya sama topologinya. Next kita lanjut ke apa namanya? Langsung praktek bagaimana cara masukin IP-nya dan sini sudah rapi ya IP-nya sudah tertata rapi tinggal kita masukin. Oke, kita mulai konfigurasinya. Oke, di sini saya rekam suara ya, izin Pak. Oke, di sini saya sudah coba di sekolah. Langsung kita konfigurasi. Sepertinya ini rada ini ya ngeblur. Oke. Sini kita akan masukkan IP yang sesuai tadi kita sudah konfigurasi bikin topologi. Yang pertama itu yang saya ketik IP-nya di Ether 1 yaitu 172.16.12.105/24. Jadi itu IP yang pertama saya buat. Lalu kita lanjut ke Ether 2. Ether 2-nya itu LAN yang tadi kita lihat topologi itu 172.168.4 dan 25/29. Jadi itu port kedua. Di sini gak kelihatan yang ngeblur kameranya. Pokoknya itu IP yang tadi kita lihat di topologi kita masukkan satu persatu. Tapi kita dengan router A dulu ya. Ini saya konfigurasi di router A dulu. Ya, lanjut kita ke Ether 3. Tadi Ether 3-nya di topologi IP-nya 192.0.4.253. Itu IP yang port 3-nya. Ini lagi diketik dulu ya sama saya. Oke, ini kayaknya ngeblur banget ya. Kayaknya kita lanjut ke DNS. Jangan lupa kita masukkan DNS-nya yaitu dengan angka 888 ya. Terus di bawahnya kita allow checklist dan oke. Lanjut ke firewall NAT. Nah, di sini jangan lupa MySQL DD pokoknya. Lanjut ininya Ether 1 karena posisi internetnya di Ether 1 ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke roots ya, teman-teman. Oke, rootnya kita tambahin tadi yang sudah saya bikin. Yang pertama itu di routing router A kita masukkan 11.1.4.128/25 ya, teman-teman. Ini lagi diketik ya. Itu buat gateway-nya salah guys. Gateway-nya 172.16.12.1 tadi diketik situ. Lanjut di atasnya MAC address-nya kita ganti jadi 11.1.4.129/225 ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke gateway ya. Gateway-nya tadi 192.0.4.254. Itu gateway-nya. Gateway pintu masuknya ke router B ya, teman-teman. Oke. Udah. Setelah itu kita tambahkan lagi enggak ya, udah.
Ini router A di rootsnya sudah diisi, kita langsung ke DHCP server, kita setup dulu ya teman-teman. Setup di Ether 2 dan 3 ya. Jangan lupa di setup agar bisa berinternet ya. Kita tunggu dulu di sini, ini ada ngeblur ya, tapi ini ngeblur ya. Kita lanjut aja. Oke aja. Oke. Lalu kita coba ping di terminal ya dengan 88 atau Google Chrome ya. Apakah ada internetnya? Oke, di sini reply ya. Sudah ada internet. Lalu kita ke CMD, teman-teman, kita coba ngeping IP config. Bentar, ini kita ke kontrapannya dulu supaya ada kepala internetnya itu ya, kepala komputer internetnya. Di bagian muka saya tuh ya, di bawah harusnya ya. Oke, kita coba di itu dulu ya teman-teman. Oke, sudah ada ya internetnya di router 1, yaitu muka saya sudah ngomong aman-aman, kita OTW router 2. Oke teman-teman, router 2 gaskan. Oke, di sini saya sudah di posisi laptop kedua atau di router kedua. Kita konfigurasi lagi seperti awal, di addressnya kita masukkan ke router kedua, itu port satunya 192.0.4.254/30. Ini lagi diketik dulu sama saya. Ini rada ngeblur. Tadi mah ngeblur, ini lumayan nggak terlalu ngeblur ya. Gitu. Oke, apply. Lanjut, di sini di router kedua juga ada port 2 ya. Kita masukkan juga port 2-nya. IP-nya yaitu 11.1.4.129. Oke, 129 slashnya pasti 30. 30. Oke, kita apply. Lanjut kita ke DNS, kita ubah ini 888 seperti di router pertama ya. Sini allow checklist, apply, oke. Lanjut kita ke firewall. Kita NAT. Udah NAT, kita masuk ke RDD sama seperti tadi. Ininya Ether 1, teman-teman, karena sumber internetnya di Ether 1. Setelah itu kita langsung ke roots ya teman-teman. Kita tambahin lagi rootsnya. Yang pertama di sini gateway-nya ya teman-teman ya. Gateway-nya, pintu masuknya ke router A itu 192.0.4.253/30/30. Iya ya benar. Nah, di sini saya nggak pakai slash, jadi salah kayaknya ini ya. Kayaknya gateway emang nggak pakai slash ya teman-teman. Salah. Jadi ini ada kesalahan saya karena 253 itu udah dipakai setahu saya. Jadi saya langsung ubah menjadi IP-nya 252 setahu saya ini. Kita lihat dulu ya. 253. Oh ya, 253 teman-teman, tadi ada yang salah. Oke. Masih 253 ya. Tadi kayaknya ada yang salah dengan spasi atau titiknya. Lanjut, kita masukkan router alamat IP-nya. Berarti alamat IP-nya di router A berarti 172.168.24/29. Itu alamat IP ke router A ya. Iya bentar. Kita tunggu dulu, ini saya lagi tik. Jadi ini IP-nya yang sudah dirancang tadi di topologi. Jadi kalian harus merancang topologi dulu dengan benar-benar matang lah. Baru kalian konfigurasi supaya tidak pusing. Jadi lebih enak kita tinggal masukin IP-nya saja. Jadi sini sudah MAC address-nya. Langsung kita isi gateway ya teman-teman. Nah, pintu masuknya sama kayak yang tadi, yaitu 192.0.4.253. Itu pintu masuk gateway ke router A teman-teman ya.
kita apply, oke. Nah, langsung kita setup teman-teman kayak tadi di DHCP server, kita setup. Kita setup apa ya? Itu apa port 2 aja ya harusnya. Ini saya port 1 salah ya teman-teman. Seharusnya si sumber internetnya jangan di setup. Jadi kita setupnya yang router yang port 2 saja ya. Ini saya langsung mengulangkan kesalahan yang tadi. Mengulangkan ya tadi salah saya. Port 2 ya harusnya, jangan port 1 karena itu sumber internetnya jangan di setup. Kalau di setup nanti bakalan error, gak bakal ada internetnya teman-teman. Oke, di sini saya mencoba ngeping ya di terminal. Oke, ini udah ada kode-kode. Kita ping 88 dulu apakah ada internetnya atau ping Google ya teman-teman. Ke sini sudah ada di 88. Kita ping Google Chrome ya apakah ada internetnya. Oke, aman. 88 dan Google sudah aman ya, itu udah ada muka aman-amannya. Dan di bawah muka saya juga sudah ada apa gambar komputernya, berarti sudah ada internet. Kita mencoba ngeping sama komputer yang tadi, komputer 1 dan komputer 2 kita ping, tapi sebelum ping kita lihat dulu IP kita. Nah, kita lihat. Oh, bentar ini guru saya tadi nanya. Oke, bentar ya, sabar. Oke, di sini saya akan mengeping IP kita sendiri. Nanti kita bakal ping komputer yang A yang tadi awal, ini kan komputer kedua. Kita saling ngeping lah ya. Kalau misalnya saling ngeping berarti sudah berhasil ya. Tapi saya akan ngeping dari komputer B ke komputer A saja. Oke, ini IP router A IP router B atau komputer kedua 11.14254. Kita ping 88 dulu ya. Buat bukti. Oke, sudah reply. Nah, kita lanjut ping ke komputer bentar Google dulu ya teman-teman. Kita ping Google, udah reply. Lalu kita ping ke IP komputer pertama ya teman-teman, router A yang tadi. Kita ping, oke tuh saya udah isyarat. Saya lihat dulu IP dari. Oke, di sini saya melihat IP dulu di router pertama atau komputer pertama dengan cara IP config ya teman-teman. IP config. Kita tunggu dulu. Nah, sudah ketemu IP dari komputer pertama yaitu 172 172 168 4 30 itu udah bisa reply berarti sudah aman ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.